Selamat datang di segmen analisa. Sekarang kita update adalah kasus dari penjual gorengan di Pariaman, Sumatera Barat, Nia Kurniasari yang berusia 18 tahun yang ditemukan ditimbun dalam sebuah tanah gundukan pada hari Minggu 8 September 2024 sekitar jam 4 sore. Ini kan di video pertama yang sudah aku bahas teman-teman, itu kan di sosial media banyak sekali bermunculan ada beberapa foto yang diduga sangat kuat mereka adalah bagian dari pelakunya. Kita sedang menantikan ini konfirmasi selanjutnya seperti apa. Di video kali ini kita akan bahas ada beberapa keterangan dari sejumlah saksi dan juga penyidik yang mengindikasikan bahwa para pelaku ini lebih dari satu orang, sekitar 4 orang. Karena ada sejumlah warga, ada beberapa yang bercerita terkait dengan peristiwa ini. Saksi salah satunya adalah Donald, warga Pasar Gelombang, yang mengatakan bahwa ada warga yang melihat pada saat mereka itu membeli gorengan ke Nia terakhir kali, itu mereka melihat ada beberapa pemuda yang suka nongkrong di dekat musola si Kumbang, dan ada satu orang yang ngebeli atau 3 orang yang ngebeli gorengan tersebut, dan mereka inilah yang menggiring Nia ke hutan. Karena ada beberapa masyarakat yang meyakini mereka melihat proses-proses Nia ini menghilang, itu awalnya mereka itu menipu Nia mau beli gorengannya. Karena ada 2 TKP di sini teman-teman dari hasil penelusuran. TKP pertama itu adalah di bagian yang dekat jalan, di dekat hutan-hutan juga, itu untuk pada saat Nia dipanggil untuk beli gorengannya. Nah, berikutnya pada saat itu setelah dibeli, sudah ketemu, Nia dibawalah ke hutan-hutan. Sebenarnya ada 2 foto ini ya. Ini kan salah satu sosok, 2 sosok yang banyak di-upload di sosial media bahwa dugaannya mereka adalah pelakunya. Kalau memang mereka bukan pelakunya di era digital seperti ini, kenapa mereka tidak memberikan klarifikasi? Ngomong aja coba ke media, itu semua fitnah. Itu foto saya, itu bukanlah saya pelakunya. Kalau memang itu adalah fitnah, aku berikan ruang ya, bisa komentar di YouTube ini, atau hubungi Instagram, Facebook, atau TikTokku. Kamu bisa ngomong ke sini bahwa itu adalah fitnah. Karena sampai saat ini ada keterangan dari Kasat Reskrim Polres Padang Pariaman, Ibtu A.A. Regi, yang mengatakan bahwa tim ini sekarang sedang berupaya maksimal menangkap terduga pelaku. Jadi sudah ada nih beberapa nama yang dicurigai sama masyarakat karena cerita tadi, mereka yang suka nongkrong. Dan ternyata ada salah satu atau 2 dari pemuda yang terduga tersebut, itu kok tiba-tiba menghilang gitu. Dicari-cari kemana mereka gitu, sudah nggak ada lagi. Dugaannya mereka ini masuk ke dalam hutan dan bersembunyi di sana. Setiap info dari masyarakat kami catat dan tindak lanjuti menurut Kasat Reskrim Polres Padang Pariaman. Tapi kami akan cocokkan dengan fakta-fakta di lapangan. Sampai saat ini kami masih belum bisa pastikan apakah ini pelakunya tunggal atau berkelompok. Karena dengan kasus salah tangkap saat ini juga yang sedang marak kita bahas, jangan sampai juga nanti malah berujung salah tangkap ya. Jangan sampai seperti itu. Kendalanya adalah minim barang bukti dan juga saksi. Tetapi aku rasa jangan hanya rely kepada keterangan satu aja teman-teman. Kan dalam dunia hukum ada 5 jenis alat bukti ya. Ada keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Harusnya scientific atau data ilmiah itu yang harus lebih dikemukakan. Misalnya data otopsi. Sampai hari ini pun dari Kasat Reskrim Polres Padang Pariaman itu masih belum mendapatkan hasil otopsinya. Sebegitu lama ya, padahal kalau untuk mengetahui data-data ya misalnya nih, kalau hanya sekedar mohon maaf ya dengan segala hormat, untuk hasil otopsi kan 2 data yang paling dibutuhkan adalah pertama, waktu kematian dan penyebab kematian. Harusnya itu bisa langsung didapatkan cukup cepat ya. Dengan kaku mayatnya ini sudah berapa jam dicocokkan dengan penemuan dan sejenisnya, keluarlah waktu kematiannya. Kemudian penyebab kematiannya bisa dicek, apakah dia pada saat ditanam ke dalam tanah tersebut masih dalam kondisi hidup atau tidak. Biasanya nih ya, kalau hasil obrolanku dengan sejumlah dokter otopsi, kayak dulu kasus yang berada ditemukan di air. Kita pengen tahu apakah korban ini pada saat dia dibuang ke air, itu masih hidup atau tidak, dicek aja paru-parunya. Ada nggak air yang masuk, atau ada
ganggang ekosistem di sekitar tersebut. Karena kalau sudah meninggal, biasanya sudah nggak ada lagi air yang masuk. Tapi kalau masih hidup, ya masih terhirup dan masuk ke dalam tubuhnya. Begitupun juga sama dengan korban Nia ini, kalau dia dimakamkan dalam kondisi yang sudah nggak bernafas lagi, sudah nggak bisa ditemukan lagi ya, ada mungkin tanah yang masuk ke paru-paru dan sejenisnya. Menurut aku cukup lamban ya, kenapa hasil otopsi buat data seperti itu kok belum ada? Ya aku nggak tahu apakah dari Kasat Reskrim ini sudah ada datanya, cuma belum disampaikan ke publik, atau memang beneran seperti yang beliau katakan, belum menerima laporan resminya. Karena 48 jam setelah kejadian, itu adalah waktu yang sangat krusial. Jangan sampai nanti bakal ya lama-lama dan gak ketahuan kemana gitu. Karena kalau dari dua sosok pria ini yang diduga oleh netizen yang tersebar sekarang ini adalah pelakunya, kan bisa dicek ya. Coba dicari orangnya yang mungkin dicari lah ya terduganya, kemudian dicocokkan dengan yang ada temuan dari otopsi tersebut. Misalnya, kalau memang ada adegan begituannya, adakah sisa-sisa DNA yang bisa disesuaikan dengan mereka atau tidak? Kalau ternyata tidak ada, ya nggak bisa dong dijadikan tersangka, karena dalam dunia hukum, untuk menetapkan satu orang sebagai tersangka, itu dibutuhkan 2 alat bukti yang kuat. Ada 5 jenis alat bukti tadi yang sudah aku sebutkan. Nggak cuma keterangan saksi aja yang ngelihat, misalnya dia adalah pemuda yang nongkrong di sebuah musola tersebut, tapi ada data ilmiah yang tak terbantahkan. Misalnya, kok bisa ada rambut kamu tertinggal di bajunya Nia, atau bahkan cairan khas kamu tertinggal di tubuhnya Nia? Itu udah tidak akan menjadi data yang tidak terbantahkan lagi. Tetapi ini masih belum ada klarifikasinya, teman-teman. Pada saat aku lihat keterangannya ibunda almarhumah Nia ya, Ibu Eli, yang kelihatan sedih banget dan juga menangis, kakaknya pun juga sama. Beliau itu berharap bahwa para pelaku segera ditangkap. Beliau menceritakan bagaimana perjuangannya Nia ngebantu ekonomi keluarganya. Dia ini kan jualan gorengan dari orang lain, teman-teman, dan dia itu mendapatkan kayak untung per gorengan itu total lah per hari paling hanya antara 40.000 sampai 50.000 rupiah. Dan uang segitu dipakai untuk membantu biaya ekonomi untuk makan sehari-hari keluarganya. Bahkan ibunya pun pada saat hari kejadian tersebut pun sedang sakit dan sedang tidak bekerja. Kerja ibunya pun juga sama, penjual gorengan, serabutan, dan sejenisnya. Dari Nia ini, dia punya cita-cita ingin melanjutkan kuliah, pengen merubah nasib keluarganya. Ya, perjuangan dia memang luar biasa, teman-teman, tapi semua ini harus terhenti hanya karena sebagian orang yang tidak bisa menahan itunya gitu. Jadi aku rasa untuk hukumannya harus diberikan pasal yang benar-benar maksimal. Walaupun kita tahu hukum itu bukanlah alat balas dendam, tapi dengan kejadian sebegitu kejamnya, ini benar-benar ngebuat kita geram banget. Nah, dari beberapa temuan ini, menurut aku keterangan dari saksi Donald, warga Pasar Gelombang ini, udah merujuk nih sebenarnya kepada sosok 4 pemuda tersebut yang dilihat sama warga terakhir kali itu yang modusnya ngebeli jualannya di gorengannya si Nia tersebut. Dicari dulu orangnya di mana gitu. Kalau mereka susah dicari tiba-tiba kabur, ya itu menjadi pertanyaan, ada apa? Kenapa ada kejadian tersebut kamu kabur? Kalau kamu ngerasa nggak bersalah, ya biasa-biasa aja dong. Jadi kita berdoa semoga Kasat Reskrim Polres Padang Pariaman diberikan kemudahan untuk memimpin anggota penyidiknya untuk mencari para pelaku yang sebenarnya. Ini sangat menyedihkan sekali dan pelajaran bagi kita semua agar kita harus lebih hati-hati lagi. Tapi walaupun kita sudah hati-hati, namanya kejahatan ya teman-teman, pasti kalau kita lagi ya apes gitu ya, kita bisa kena juga. Dan sekali lagi, kalau ada yang bilang bahwa ada yang menyalahkan Nia, makanya jangan pakai baju seksi dan sejenisnya. Lihat nih, ini Nia ini pakaiannya tertutup, berjilbab semuanya. Memang otak-otak mereka aja yang nggak benar begitu. Jadi jangan pernah menyalahkan korban lagi untuk terjadinya peristiwa seperti ini. Terima kasih sudah menonton. Kalau ada update terbaru, kalian bisa tinggalkan di kolom komentar video ini, atau bisa kirimkan pesan ke Facebook pageku, atau akun Instagram dan juga TikTokku di Anjas Asmara. Sampai jumpa semuanya. Bye.